Hello well-groomed people, sebagai ibu saya ingin memberikan tips bagaimana berdugem. Karena saya banyak melihat orang-orang dugem menjadi yang tadi cuma hobi, pengen tahu kehidupannya seperti apa, sebagai anak remaja malah terjerumus dan membahayakan, mematikan. Nah, saya ingin sharing anak saya yang besar, Gaby, sekolah di Amerika. Jadi kalau di Amerika itu ketika mereka ada orang pindahan ke apartemen baru atau rumah baru, mereka ada istilah housewarming party. Nah, anak-anak Indonesia yang muda-muda di sana, housewarming party itu mereka makan, minum. Nah, satu hari ini kejadiannya baru beberapa tahun lalu loh. Ini real story. Ini circle mainnya anak saya. 3 anak ini datang dari arah San Jose menuju ke arah Bay Bridge ya, di sana Bay Area. Mereka bertiga, 1 cowok, 2 cewek. Nah, ketika habis dari housewarming party ini mereka minum, mereka sebenarnya bukan mabok, mereka tipsy, masih tipsy ya. Level sebelum mabok tuh tipsy. Harusnya kalau anak saya menasehati kalau tipsy pun tidak boleh nyetir. Nah, 3 anak ini pergi nyetir, gak lama, baru 15 menit mereka terjadi kecelakaan dan 3 orang ini meninggal. Anak Indonesia, pelajar Indonesia dan temannya anak saya. Mendengar hal-hal seperti ini sebagai ibu, walaupun saya bukan orang tua mereka, hati saya tuh juga sedih membayangkan kalau ini terjadi oleh anak saya. Nah, tips saya sebagai orang tua ke anak saya pribadi, mungkin ini bisa menjadi sharingan yang berguna. Ketika anak saya tumbuh dewasa sebagai remaja, apalagi mereka hidup di luar negeri, apakah saya bisa bilang tidak boleh dugem? Mereka dugem pun mata saya tidak ada di sana. Saya dibohongin pun tidak tahu. Karena saya tipe ibu yang tidak suka dibohongin, saya mengizinkan. Oke, kalau kamu dugem, kamu bawa minuman kamu kemanapun kamu pergi. Tidak boleh kamu tinggal sekalipun kamu ke toilet. Dan kalau sampai kamu pergi, kamu lupa minuman kamu, kamu harus rela keluar uang lagi beli yang baru. Tidak boleh diminum lagi. Karena kita tidak tahu di kumpulan klub itu ada orang baik, ada orang jahat, ada orang nakal dan sebagainya. Kita tidak mau ambil resiko kamu dijahati, diisengin, dikasih substance yang nanti illegal atau yang bikin kamu kenapa-napa juga bahaya. Oke? Yang kedua, bawalah teman-teman yang bisa saling menjaga. Dan ketika teman-teman saling menjaga ini yang memang visi misinya sama, dugem itu cuma for fun, bukan menjadi lifestyle. Mereka pergi hanya sekali-sekali, yang bukan harus rutinitas menjadi kehidupan mereka. Dan hindari orang-orang yang troublemaker. Pasti di klub kalian tahulah anak-anak yang punya gestur bahasanya yang rese, yang mencari masalah. Stay away from them, karena kena imbasnya juga nggak baik buat kita. Yang ketiga, tentu tidak do drugs ya. Drugs itu udah gak usah dibahas ya. Semua orang tua yang benar, anak yang benar tahu legal dan tidak legal, tahu kriminal dan tidak kriminal. Itu tidak usah dipertanyakan lagi. Yang keempat, saya menasehati juga kalau perginya driving sampai sana Anda tipsy, tinggalkan mobilnya, pulang dengan kendaraan online. Besok pagi supir atau kamu udah bangun sadar pergi ambil lagi. Bayar parkir mahal tidak apa-apa daripada kehilangan nyawa orang tua menangis. Nah, inilah yang bisa saya sharing ketika anak saya sendiri mau pergi dugem. Sebagai orang tua, ini nasihat saya kepada anak-anak. Semoga anak-anak muda yang mendengar, inilah suara hati orang tuamu. Dan kalau memang ada orang tua yang mendengar, bisa disampaikan ini juga ke anak-anaknya. Semoga bermanfaat, menikmati masa muda tetapi bukan dengan kebodohan. Menikmati masa muda, benar-benar menikmati hidup yang bahagia, hidup yang sehat, hidup yang aman, hidup yang tidak melanggar hukum. Indonesia, ayo grooming. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk 2 hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.